Awalnya saya sudah salut sama manusia ini, sama orang ini ya. Tapi lama-lama kok kelihatan bodoh. Nah, profesor itu cerdas, jenius, pinter. Tapi kalau terlalu kelewatan, itu malah jadi bodoh. Awalnya saya pikir nih orang ini pinter, ternyata bodoh. Bukan tokoh fiktif, ini tokoh historis. Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Bahkan disebutkan dengan bahasa Yunani itu, Ho Prophetes Sarakenorum. Seorang nabi dari kalangan Sarasen. Jadi tokoh ini memang ada. Bukan tokoh dongeng. Dalam masalah nasab Ba'alawi ini juga ada manuskrip eksternalnya. Dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini. Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan Soktrap. Baru muncul orang-orang tolol, bahlul, kelompok dajjal imat ini dan pengikut-pengikutnya biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Yang dipakai sama si imat itu hanya abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Apa yang dia baca, saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya. Ada yang dikaburkan. Ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mau dengar? Siap mau dengar? Siap mau dengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua. Yang ditulis Ibnu Taba. Abad keempat. Tahun di sini abad keempat 478. 478. Ini kitab pegangan pedoman, salah satunya pedoman kiai-kiai sepuh. Baru muncul orang-orang tolol, bahlul, kelompok dajjal imat ini dan pengikut-pengikutnya. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Kami akan kasih shock terangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tandul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaya sampai neneng panjenengan. Para habaib pemenang. Wah, menantang,
Ayo di sini 24 jam. Di belakang ini nggak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imat ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Tak bisa dialog paling Wahabi ini, Pak. Tak bisa portap porjolon hurambu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau pemerintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawin, gam, ayo Alawin, gam, bangkit kalian ya Alawin, para ulama-ulama Alawin, la taskutun. Jangan diam. Memang diam itu emas. Tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam. Membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu kitab, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kata kitab-kitab abad keempat. Tidak ada yang ingkar